Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan membacakan kisah Abu Hurairah, sang perekam di masa kenabian. Memang benar bahwa kejeniusan seseorang itu mempunyai akibat yang merugikan dirinya sendiri. Orang-orang yang mempunyai bakat istimewa seringkali harus membayar mahal. Pada semestinya ia patut menerima ucapan terima kasih dan penghargaan. Tokoh besar Abu Hurairah termasuk satu dari mereka. Bakat alami yang ia miliki adalah kemampuan mengingat yang sangat kuat. Abu Hurairah adalah pendengar yang baik. Ia juga mampu mengingat dan merekam dengan sangat baik. Mendengar, memahami, lalu menghafalnya. Setelah itu tidak ada satu huruf atau kata yang ia lupa meskipun usia terus bertambah dan masa pun berubah. Karena itu ia menjadi generasi sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah dan paling banyak meriwayatkannya. Maka ketika datang masa para pemalsu hadis yang dengan sengaja membuat hadis-hadis palsu, mereka memperalat nama Abu Hurairah dan menyalahgunakan ketenarannya dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, hingga mereka sering membuat hadis palsu dengan menggunakan kata-kata Abu Hurairah berkata. Ulah mereka ini menjadikan posisi Abu Hurairah sebagai periwayat hadis yang diragukan. Seandainya tidak ada para ulama hadis yang dengan penuh kehati-hatian memilah antara hadis yang asli dengan yang palsu, Abu Hurairah selamat dari jerat yang dipasang oleh para perusuh yang ingin menyusupkan kepalsuan ke dalam ajaran Islam dengan mengambing hitamkan nama besarnya. Dan hari ini ketika kita mendengar mubalik, penceramah atau khotib Jumat mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, atau banyak kita jumpai di buku-buku hadis, sirah, fikih, dan buku-buku agama secara umum. Maka kita harus tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang generasi sahabat yang paling sering berinteraksi dengan Nabi dan paling banyak mendengarkan sabdanya. Karena itu, tidak seorang pun yang menyamainya dalam hafalan hadis. Dengan bakat dan hafalan hadis yang dimiliki, Abu Hurairah termasuk orang yang paling mampu membawa kita ke masa kehidupan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Masa kehidupan yang sangat mempesona, masa yang mengembalikan kehidupan pada makna yang sebenarnya. Jika kalimat pembuka ini menjadikan Anda tidak sabar lagi ingin mengetahui sosok Abu Hurairah lebih jauh, maka keinginan Anda akan segera terpenuhi. Dia adalah satu dari mereka yang menerima pantulan revolusi Islam dengan segala perubahan besar yang diciptakannya. Dari orang upahan menjadi seorang tuan. Dari orang yang hilang di telan keramaian menjadi seorang tokoh panutan. Dari orang yang sujud kepada tumpukan bebatuan menjadi orang yang menerima kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dia pernah bercerita tentang dirinya, aku dibesarkan dalam keadaan yatim dan ikut hijrah dalam keadaan miskin. Untuk mengisi perutku, aku bekerja sebagai pesuruh keluarga Busrah binti Ghazwan. Aku membantu keperluan mereka saat mereka menetap dan menuntun binatang tunggangan mereka saat mereka bepergian. Dan inilah aku sekarang, Allah telah menikahkanku dengan putri Busrah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tiang penegak dan menjadikan Abu Hurairah sebagai panutan. Ia datang kepada Nabi SAW pada tahun 7 saat beliau di Khaybar. Ia masuk Islam dengan suka hati dan penuh kerinduan. Sejak bertemu Nabi dan berjanji setia kepada beliau, ia tidak pernah berpisah dari beliau kecuali saat tidur. Itulah yang berlangsung selama 4 tahun kebersamaannya dengan Nabi, sejak ia masuk Islam hingga Nabi wafat. Kami
ingin tegaskan bahwa masa 4 tahun itu bagai seluruh usianya, begitu panjang dan luas, penuh kebajikan, semua perkataan, perbuatan, dan pendengarnya penuh dengan kebajikan. Dengan fitrahnya yang lurus, Abu Hurairah melihat peran penting yang dapat ia mainkan untuk berbakti pada Islam. Pahlawan perang di kalangan sahabat sangat banyak, ahli fikih, juru dakwah, dan para ulama juga sangat banyak. Masyarakat saat itu tidak memiliki orang-orang yang bisa menulis. Pada masa itu, semua manusia, bukan hanya bangsa Arab, tidak begitu peduli dengan keterampilan menulis. Kemampuan menulis bukan merupakan simbol kemajuan masyarakat. Bahkan Eropa mengenal tulisan baru beberapa abad yang lalu. Kebanyakan raja-raja mereka, tidak terkecuali Charlemagne, adalah orang-orang yang buta huruf, tidak mengenal baca tulis, padahal pada saat yang sama mereka memiliki kecerdasan dan kemampuan yang besar. Kembali ke tema kita. Dengan fitrahnya, Abu Hurairah melihat bahwa masyarakat baru yang dibangun oleh Islam membutuhkan orang-orang yang menjaga ajarannya. Pada waktu itu memang ada para sahabatnya yang bisa menulis, tetapi jumlah mereka sedikit sekali. Apalagi sebagian dari mereka tidak mempunyai waktu untuk mencatat hadis-hadis yang disabdakan Rasul. Abu Hurairah bukan seorang penulis, tetapi ia mempunyai daya hafal yang kuat. Ia juga mempunyai waktu luang karena ia tidak memiliki sawah yang harus digarap dan tidak mempunyai barang dagangan yang harus diurus. Ia juga sadar bahwa ia masuk Islam belakangan. Karena itu ia bertekad mengejar ketertinggalan itu, yaitu dengan selalu mendampingi Rasulullah. Ia juga menyadari bakat yang alami yang diberikan Allah kepadanya, hafalannya yang sangat kuat, semakin kuat setelah mendapat doa baik dari Rasulullah. Jika demikian, maka mengapa ia tidak menjadi satu dari mereka yang membaktikan diri untuk menjaga ajaran Islam dan menyampaikannya kepada generasi selanjutnya? Ya, inilah tugas yang sudah disiapkan oleh kemampuannya. Karena itu ia harus melaksanakan tugas tanpa ragu-ragu lagi. Abu Hurairah tidak memiliki keahlian menulis, tetapi seperti yang kami sebutkan, ia mempunyai hafalan yang cepat dan kuat. Ia juga tidak memiliki tanah untuk berkebun atau barang dagangan yang untuk diurus, sehingga mempunyai waktu untuk selalu bersama Rasul, baik dalam perjalanan maupun saat menetap. Begitulah ia mengasah diri dan ketajaban daya ingatnya untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah terus menyampaikan hadis sehingga ada beberapa sahabat merasa heran sambil bertanya-tanya, dari mana ia mendapatkan hadis-hadis ini? Kapan ia mendengar dan menghafalnya? Abu Hurairah telah memberikan penjelasan untuk menghilangkan keraguan-raguan ini. Kalian telah mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak sekali menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Padahal orang-orang muhajirin yang lebih dulu masuk Islam tidak menyampaikan hadis sebanyak itu. Ketahuilah, saudara-saudara muhajirin banyak yang sibuk dengan perdagangan dan saudara-saudara Ansar sibuk dengan sawah ladang mereka. Sementara aku hanya seorang laki-laki miskin. Aku lebih banyak bersama Rasulullah. Aku bersama beliau ketika saudara-saudara yang lain tidak hadir, dan aku menghafal sabda beliau saat mereka lupa. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang membentangkan serbannya hingga selesai pembicaraanku, kemudian ia mengikatnya, maka ia tidak akan melupakan apa yang telah didengar dariku. Karena itu, kubentangkan bajuku, lalu beliau mengucapkan sabdanya. Setelah itu kuikat dengan kuat, demi Allah, aku tidak melupakan sedikit pun sabda yang pernah kudengar dari beliau. Demi Allah, aku tidak akan menyampaikan hadis-hadis ini seandainya tidak ada firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab.
Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Baqarah ayat 159. Itulah penjelasan dari Abu Hurairah mengapa ia lebih banyak menyampaikan hadis Nabi daripada kaum muslimin yang lain. Pertama, ia menyediakan waktu bersama Nabi lebih banyak dibandingkan para sahabat lain. Kedua, ia memiliki daya ingat yang kuat, lalu semakin kuat setelah didoakan oleh Rasulullah. Ketiga, ia menyampaikan hadis-hadis itu bukan karena ia suka bercerita, tetapi merupakan tanggung jawab agama dan kehidupannya. Jika tidak disampaikan, ia termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran yang akan menerima ganjaran setimpal. Karena itu, ia tetap menyampaikan hadis-hadis Nabi itu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Hingga Khalifah Umar berkata kepadanya, "Kamu berhenti menyampaikan hadis Nabi atau kukembalikan kamu ke daerah Daus, tempat tinggal keluarganya." Larangan Khalifah Umar ini bukan berarti tuduhan buruk kepada Abu Hurairah, melainkan merupakan dukungan Umar terhadap pendapat yang menyerukan agar kaum muslimin pada masa itu hanya membaca dan menghafal Al-Quran sampai melekat di hati dan pikiran kaum muslimin. Al-Quran adalah kitab suci, undang-undang dasar, dan kamus lengkap Islam. Banyaknya hadis Nabi yang disebarkan di masa-masa itu tepat setelah Nabi wafat, di mana sedang dilakukan penghimpunan Al-Quran, akan menimbulkan kesimpang siuran yang hanya berdampak negatif. Oleh karena itu, Umar berpesan, "Sibukkanlah dirimu dengan Al-Quran, karena dia adalah firman Allah." Ia juga berkata, "Kurangilah olehmu menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah, kecuali yang mengenai amal perbuatannya." Sewaktu mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Irak, Khalifah Umar berpesan, "Kamu akan mendatangi kaum yang di masjid. Mereka terdengar bacaan Al-Quran seperti suara lebah. Biarkanlah seperti itu. Jangan kau sibukkan mereka dengan hadis Nabi. Aku bersamamu dalam hal ini." Al-Quran dihimpun dengan cara yang sangat cermat dan teliti sehingga tidak tercampur dengan hal-hal di luar Al-Quran. Sedangkan hadis Nabi, Umar tidak menjamin kalau tidak ada pengubahan dan pemalsuan, atau dijadikan celah untuk berbohong atas nama Nabi atau untuk menghancurkan Islam. Abu Hurairah menghargai pandangan Umar, tetapi ia sangat percaya akan hafalan dan kejujurannya. Ia tidak ingin menyembunyikan hadis atau ilmu karena dosa. Demikianlah setiap ada kesempatan untuk menyampaikan hadis Nabi yang ia hafal, ia sampaikan. Hanya saja ada faktor utama yang berperan besar menimbulkan kesulitan bagi Abu Hurairah yang banyak menyampaikan hadis Nabi, yaitu pada masa yang ada seorang yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang Yahudi yang masuk Islam, yang juga banyak menyampaikan hadis Nabi. Namun kaum muslimin tidak begitu mempercayai hadis-hadis yang ia sampaikan. Pada suatu hari, Khalifah Marwan bin Hakam bermaksud menguji hafalan Abu Hurairah. Ia dipanggil lalu diminta menyampaikan hadis Nabi. Pada saat yang sama, di tempat tersembunyi, Khalifah Marwan menyuruh para penulisnya untuk menulis hadis yang disampaikan Abu Hurairah. Beberapa tahun kemudian ia dipanggil Marwan kedua kalinya dan diminta menyampaikan hadis yang sama. Ternyata tidak sedikit pun yang dilupakan Abu Hurairah. Ia pernah berkata, "Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasul yang lebih banyak menghafal hadis daripada aku, kecuali Abdullah bin Amru bin Ash, karena ia bisa menulis sedangkan aku tidak." Imam Syafi'i pernah berkata, Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak hafal hadis Nabi di zamannya. Imam Bukhari berkata, ada 800 orang atau lebih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama yang menerima hadis dari Abu Hurairah. Demikianlah Abu Hurairah bagai kampus besar yang berdiri kokoh sepanjang masa. Abu Hurairah adalah seorang ahli ibadah sejati yang melakukan
qiyamul lail semalam penuh secara bergantian bersama istri dan anak perempuannya. Sepertiga malam untuknya, sepertiga malam untuk istrinya, dan sepertiga malam lainnya untuk anak perempuannya. Sehingga tidak ada waktu berlalu di rumah Abu Hurairah pada malam hari kecuali ada orang yang melakukan zikir atau sholat. Karena ingin selalu bersama Rasulullah, ia sering menderita kelaparan yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Ia menceritakan kepada kita bagaimana perutnya melilit-lilit karena lapar, hingga ia mengikatkan batu di perutnya dan menekan ulu hatinya dengan tangan. Bahkan ia sampai terjatuh di masjid dan menggeliat-geliat karena dikira oleh teman-temannya ia sedang mengalami sakit ayan. Padahal ia tidak sakit ayan. Sejak masuk Islam tidak ada yang merisaukan selain ibunya yang belum masuk Islam. Bahkan sering menjelek-jelekan Rasulullah di hadapan Abu Hurairah. Pernah suatu hari sang ibu menjelek-jelekan Rasulullah di depan Abu Hurairah hingga ia menangis terseduh-seduh lalu pergi ke Masjid Nabawi. Biarkan kisah selanjutnya diceritakan oleh Abu Hurairah sendiri. Sambil menangis, aku datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku sudah sering meminta ibuku masuk Islam, tapi ibu menolak. Aku pun baru saja mengajaknya masuk Islam, namun sebaliknya ibu menjelek-jelekanmu. Karena itu, doakan agar Allah memberi hidayah kepada ibuku agar mau masuk Islam." Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Lalu aku berlari ingin mengabarkan doa Rasulullah itu kepada ibu. Aku mendapati pintu rumah tertutup dan aku mendengar gemercik air. Ibu berkata, "Abu Hurairah, berhentilah di sana." Ibu memakai bajunya dan mengenakan penutup kepala. Setelah itu, ia keluar dan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku segera berlari menemui Rasulullah SAW sambil menangis karena gembira, sebagaimana dahulu aku menangis karena sedih. Aku berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah mengabulkan doamu. Allah telah membimbing ibuku masuk Islam." Kemudian aku berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku mohon kau berdoa kepada Allah agar aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan." Maka Rasul berdoa, "Ya Allah, jadikan hambamu ini dan ibunya dicintai oleh setiap mukmin, laki-laki dan perempuan." Abu Hurairah hidup sebagai seorang ahli ibadah dan seorang mujahid. Ia tidak pernah absen dari satu perang pun. Ia juga tidak pernah meninggalkan satu ibadah pun. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengangkatnya sebagai gubernur Bahrain. Kita sudah bersama-sama tahu bahwa Umar sangat teliti dan selalu mengawasi para gubernurnya. Jika saat diangkat sebagai gubernur hanya memiliki 2 pakaian, maka saat turun dari jabatan itu ia harus hanya memiliki 2 pakaian. Lebih baik lagi jika hanya memiliki 1 pakaian. Jika ketika turun dari jabatan gubernur terlihat memiliki kekayaan yang lebih, Umar tidak akan tinggal diam meskipun kekayaan itu dihasilkan secara halal. Inilah karakter lain yang dimiliki Umar, begitu mempesona dan luar biasa. Rupanya saat menjabat sebagai gubernur, Abu Hurairah menyimpan harta yang berasal dari sumber yang halal. Umar mengetahuinya, namun ia diturunkan dari jabatan gubernur dan dipanggil menghadap ke Madinah. Kita persilahkan Abu Hurairah menceritakan dialognya bersama Khalifah Umar. "Umar, hai musuh Allah dan musuh kitabnya, apa kamu telah mencuri harta Allah?" Abu Hurairah, "Aku bukan musuh Allah dan aku bukan pula musuh kitabnya. Aku hanya menjadi musuh orang yang memusuhi keduanya dan aku bukanlah orang yang mencuri harta Allah." Umar berkata, "Dari mana kau kumpulkan 10.000 itu?" Abu Hurairah, kudaku terus berkembang biak. Ada juga yang berasal dari pemberian orang lain." Lalu Abu Hurairah menyerahkan hartanya itu kepada Umar. Setelah itu ia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah Khalifah
Beberapa waktu kemudian khalifah memanggilnya dan menawarkan kepadanya jabatan gubernur. Abu Hurairah menolak dan meminta maaf. Khalifah bertanya, "Mengapa?" Abu Hurairah menjawab, "Agar kehormatanku tidak dilecehkan, hartaku tidak dirampas, dan punggungku tidak dipukul." Kemudian ia berkata, "Dan aku takut memberi keputusan tanpa ilmu dan bicara tanpa belas kasih." Pada suatu hari, ia sangat rindu bertemu Allah. Sementara orang-orang yang menjenguknya berdoa untuk kesembuhannya. Lalu ia bersikeras dengan doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku sudah sangat rindu bertemu denganmu. Semoga engkau juga rindu bertemu denganku." Ia meninggal pada tahun 59 di usia ke-78. Jasadnya dikuburkan di pemakaman Baqi bersama orang-orang salih yang lain. Ketika para pengantar itu beranjak dari kuburnya, mereka membaca hadis-hadis Nabi yang diajarkan oleh Abu Hurairah. Bisa saja ada di antara kita yang bertanya, mengapa guru besar kita ini dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing? Seorang temannya menjawab, sebelum masuk Islam ia bernama Abu Syamsi. Setelah masuk Islam, Rasulullah mengubahnya menjadi Abdurrahman. Ia sangat sayang pada binatang. Ia mempunyai seekor kucing yang sangat ia sayangi. Diberi makan, diajak kemana-mana, dibersihkan, dan diberi tempat tidur. Karena itu ia dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.